Pengikut iblis adalah syaitan, dan musuh yang paling besar bagi manusia adalah iblis. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari Al-Fatihah atau bukan? Membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan di sini adalah iblis dalam makna yang pasti dan pengikutnya. Dan pengikut iblis adalah syaitan-syaitan. Bisa saja berasal dari manusia atau jin. Bisa berasal dari manusia atau jin. Jadi syaitan, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, adalah pengikut iblis, iblis dan bala tentaranya. Dan bala tentara iblis bisa dari alam jin, bisa dari alam manusia. Jadi manusia-manusia yang ingkar kepada Allah banyak mengikuti derap langkah iblis dan iblis dan godaannya. Dia adalah syaitan dari kalangan manusia. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Syaitan adalah musuh kita, iblis maksudnya adalah musuh kita, dan musuh yang paling besar bagi manusia adalah iblis. Sehingga Allah ingatkan berulang-ulang di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lebih daripada 40 ayat, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita harus memusuhi syaitan. Dan musuh yang paling banyak Allah ingatkan untuk kita adalah syaitan itu. Karena dia musuh yang paling berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama Al-Fatihah atau bukan. Para ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari Al-Fatihah atau bukan. Antum kalau buka surat Al-Baqarah akan dimulai Bismillahirrahmanirrahim di atasnya. Ada atau tidak? Antum kalau buka surat An-Nisa akan ada Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat An-Nisa. Antum kalau mau buka Al-Maidah, sebelum surat Al-Maidah itu di atasnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak masuk surat Ali Imran, dia tidak masuk surat Al-Fatihah, surat Al-Maidah. Hal yang sama apabila antum buka surat An-Nas, surat Al-A'raf, surat yang lainnya, kecuali surat At-Taubah, antum akan temukan di atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillahirrahmanirrahim seperti itu? Atau dia adalah ayat pertama dari Al-Fatihah? Ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama dari Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada Al-Fatihah yang kita pelajari sekarang itu sama dengan Bismillahirrahmanirrahim yang ada sebelum surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surat An-Nas, surat Al-Alaq dan yang lainnya. Sama, seperti itu kedudukan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Al-Fatihahnya dimulai dari mana? Dimulai dari Alhamdulillah. Itu ayat pertama daripada Al-Fatihah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Namun intinya adalah kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan bagi seorang mukmin ketika dia akan melakukan kebaikan apapun memulainya dengan bismillah. Dianjurkan memulainya dengan bismillah. Segala kebaikan yang akan dia lakukan, asal kebaikan disunnahkan dia memulainya dengan mengucapkan bismillah, dengan nama Allah. Dan ada yang diwajibkan seperti membaca bismillah ketika sholat, ketika menyembelih, diwajibkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi SAW mengatakan, amal kebaikan apapun yang tidak dimulai dengan bismillah, maka pahalanya terputus, terpotong. Masuk kita kepada alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah kita bawakan juga tadi. Alhamdu, segala puji. Lillahi, untuk Allah atau milik Allah. Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Allah terpuji dari dua sisi. Allah kita puji dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena Allah telah melakukan kebaikan yang sangat banyak kepada kita, dan orang yang telah berbuat baik kepada kita, pasti kita puji. Orang yang telah berbuat baik kepada kita pasti kita puji. Dan Allah telah berbuat hal yang sangat banyak kebaikan kepada kita hamba-hambanya. Dari sisi ini Allah sangat berhak untuk mendapatkan pujian. Dialah yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi rezeki kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan mata, telinga, tulang, daging, pankreas, dan yang lainnya. Allah yang telah memberikan keluarga kepada kita, memberikan anak kepada kita, memberikan pakaian kepada kita, memberikan makanan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan banyak sekali, memberikan oksigen kepada kita. Tak akan bisa kita sebut satu persatu dari nikmat Allah saking banyaknya. Dan pujian-pujian itu dimiliki oleh Allah karena Allah telah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Dari sisi yang kedua, Allah berhak untuk dipuji, mendapatkan pujian karena Allah maha sempurna. Karena Allah maha sempurna. Kesempurnaan akan mendatangkan pujian. Kesempurnaan akan mendatangkan pujian. Lihatlah kita yang melihat bangunan yang menurut kita sempurna, pasti dipuji. Padahal kesempurnaan sebuah bangunan, ya kesempurnaan yang nisbi kata orang Arab, parsial. Pasti beda antara kita melihat mobil dengan kesempurnaan penciptaan dari pabrik dengan mobil yang sudah ya diciptakan begitulah. Kita tidak mau menyebut merek lah, takut nanti dianggap nitip-nitip nama ya. Kan ada mobil asal-asalan, ya kan, dikendarai, kata sebagian orang kok kayak ngendarai gerobak gitu. Bandingkan dengan mobil yang lebih sempurna penciptaannya. Siapa yang mendapatkan pujian? Si mobil yang sempurna ini. Kenapa? Karena dia memiliki kesempurnaan yang lebih daripada satunya. Nisbi. Padahal di atas ini ada yang lebih sempurna lagi mobil itu. Bangunan juga seperti itu. Pergi kita ke Jakarta, lihat bangunan, Masya Allah.
Pergi kita ke Malaysia, ketemu Petronas, Masya Allah. Pergi lagi kita ke Dubai, ketemu lagi bangunan yang lebih Masya Allah dari Malaysia. Kenapa dipuji? Karena memiliki apa? Kesempurnaan. Maka segala sesuatu yang memiliki kesempurnaan akan menuai apa? Pujian. Dan Allah maha sempurna. Allah maha sempurna segala-galanya. Ketika menyayang maha sempurna dalam kasih sayangnya, memberi maha sempurna dalam pemberiannya, melihat maha sempurna dalam penglihatannya, mendengar maha sempurna dalam pendengarannya, memberi rezeki maha sempurna dalam pemberian rezeki sehingga tidak ada yang tidak diberi rezeki, maha hidup sempurna dalam kehidupannya, maha berkuasa sempurna dalam kekuasaannya, maha bisa sempurna dalam maha bisanya. Tak ada Allah yang Allah tak bisa. Maha mulia, maha terpuji, maha kaya, maha perkasa. Tidak ada yang tidak sempurna. Allah maha sempurna dalam segala-galanya. Kesempurnaan ilahi membuat Allah tabaraka wa ta'ala adalah Rabb yang berhak untuk dipuji. Jadi Allah dipuji dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi Allah telah berbuat baik kepada kita. Sisi yang kedua, Allah itu sempurna. Sehingga kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan Allah berhak untuk dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah panjang lebar tadi tentang Rabbil Alamin, tidak perlu kita ulang. Rabb maknanya adalah makna yang sangat luas, ya. Sampai yang menggerakkan tangan saya sekarang ini adalah izin dari Rabb. Kalau Allah tidak izinkan, ini tangan ini nggak bisa bergerak ini, Pak. Antum yang nulis sekarang itu izin dari Rabb. Kalau Allah tidak izinkan, tangan antum bergerak untuk nulis, antum nggak bisa nulis. Kita melihat sekarang ini, kita mendengar suara sekarang ini, izin dari Allah Rabb. Nah, kalau ia berkehendak bisa saja suara ana antum nggak bisa dengar, atau suara antum ana nggak bisa dengar, atau sebaliknya ana nggak bisa lihat antum nggak bisa lihat ana. Jadi seluruh alam semesta ini Allah Rabb-nya, dari yang terkecil sampai yang terbesar.